ikut, yang penting enjoy ya, bertemu dengan orang-orang yang support kita gitu. Iya. Jadi misalnya hidup kita itu enggak susah rasanya ya, atau enggak ini karena kita kurang berkomunikasi dengan orang lain. Mensupport masyarakat, ayo kita kelola sampah, ayo kita ini, itu kan tugas fungsional. Iya, salah satu ya, mengajak gitu ya. Iya, mengajak, menyadarkan masyarakat bahwa lingkungan itu harus kita jaga gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Oke sobat RRI dimanapun berada, jumpa lagi nih sama aku Vera Fernanda di podcast kita Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Kali ini di chapter kedua. Nah, jadi sobat RRI mungkin udah lihat ya, di sebelah kanan aku sekarang udah hadir Bu Hazriani. Mungkin teman-teman juga udah pada kenal ya Bu Hazriani ini, dan teman-teman kalau nonton podcast kita kali ini pasti udah ketebak nih arah pembicaraan kita kemana. Ya Bu ya. Kalau udah ada Bu Hazriani pasti obrolannya nggak jauh-jauh nih tentang lingkungan, tentang sampah, bener ya Bu, karena Bu Hazriani ini adalah penggiat lingkungan ya. Beliau ini kebetulan juga fungsional pengendali dampak lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini Bu? Sehat ya? Alhamdulillah, sangat sehat. Iya, tetap semangat. Ya. Bisa kita lihat dari pancaran aura Bu Hazriani ya, selalu tampak semangat. Harus gitu ya Bu ya? Harus, insya Allah ya. Iya. Oke, Bu Hazriani ini mungkin udah gak asing lagi ya, sobat RRI, baik itu di RRI juga kita udah sering undang Bu Hazriani, baik di Pro 1 ataupun di obrolan kita di Pro 2. Masih mengenai isu lingkungan yang Bu Hazriani ini konsisten sama isu ini sekarang. Nah, kali ini kita masih ngebahas itu Bu. Tapi di topik kali ini mungkin kita lebih ngebahas tentang sampah yang bisa kita ubah jadi rupiah, ataupun bisa juga kita ubah jadi berkah ya Bu. Ya, sampah jadi rupiah dan bisa jadi berkah juga dengan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan Bu Hazriani dan teman-teman mungkin. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, ataupun pengen tahu lebih dalam terkait kegiatan-kegiatan dari Bu Hazriani ini, langsung aja mungkin yang pertama Bu, kira-kira apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu sampai Ibu tuh bisa fokus atau konsen ke isu lingkungan sampai sekarang ini Bu? Baik, terima kasih Mbak Vera. Ceritanya sebenarnya bukan bermulai dari hari ini ya. Iya. Dari beberapa tahun yang lalu. Jadi memang kita untuk berbuat hasilnya yang kita dapatkan itu bukan dalam waktu yang sekejap. Iya. Jadi kita Ibu atau saya sudah memulai mengawali dari bincang kita pagi ini juga. Saya cuman menggarisbawahi bahwa apapun yang kita lakukan tetap atas dasar kesadaran pribadi ya. Jadi kita memang harus sadar gitu, sadar kita mau melakukan apa gitu ya, konsekuensinya apa ya, itu harus kita tahu dulu gitu kan. Jadi waktu itu di awalnya sebelum banyak kegiatan lingkungan yang saya kerjakan, itu awalnya memang ya sangat mencintai tanaman ya. Iya, berarti berawal dari kecintaan Ibu sendiri sama tanaman ya. Iya, tanaman dan lingkungan lah ya. Belum juga mengarah ke sampah awalnya. Pertama masih tanaman dulu gitu kan. Bagaimana menciptakan, memberikan nutrisi bagi tanaman tapi yang ramah lingkungan. Nah, itu yang keduanya. Setelah itu buat kompos, memanfaatkan sampah organik yang mulai ada. Udah mulai memanfaatkan gitu. sampah. Itu sekitar mungkin yang fokusnya ya. Waktu itu saya di Natuna tahun 2003. Selanjutnya menjadi PNS 2005.
Terusnya itu berdinas ya. Pertamanya awalnya 2005 itu di Dinas Perikanan. Iya. Selanjutnya ke bukan dinas ya, badan waktu itu ya. Oh iya, masih badan ya. Masih Badan Lingkungan Hidup. Ya waktu itulah saya memulai oh ini ada ilmunya di situ ya. Iya. Ditambah lagi ada diklat, ikut berbagai macam ini ya, kegiatan dari luar misalnya. Iya. Menggali ilmu lah ya. Jadi dari situ mulai bikin kompos dulu, bagaimana cara ngelola sampah itu awalnya. Iya, oke. Jadi kalau untuk fokus Ibu terhadap lingkungan ini bermula pertama untuk dari lingkungan tumbuhan-tumbuhan dulu ya, kata Ibu ya, itu dari kecintaan Ibu sendiri terhadap tumbuhan, kemudian tapi dari situ juga udah bisa kita tangkap bahwa udah mulai kayak peduli nih sama lingkungan, karena tadi Ibu sempat singgung kalau lebih apa ya, yang ramah lingkungan gitu ya, kayak betul. Pupuk itu ya, yang organik yang organik. Oke. Nah, dari situ kebetulan Ibu juga menjadi PNS waktu itu ya, dan setelah dari Dinas Perikanan habis itu ke Badan Lingkungan Hidup atau sekarang kita kenal dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sana kebetulan sama nih, maksudnya kayak sejalan nih gitu, ilmunya ada dan bisa Ibu terapkan di itu tadi gitu, kepedulian Ibu terhadap lingkungan. Nah, selain itu Bu, kita juga tahu ya kalau dari keseharian Ibu sebagai Jafung di DLH itu juga sama dengan kegiatan Ibu dengan Kehati nih. Iya, komunitas Kehati Natuna yang Ibu bangun sampai sekarang. Nah, kita juga mau tahu itu ya Bu ya, nggak apa-apa ya kita dengerin Bu Hazriani cerita juga sedikit kalau untuk komunitas Kehati sendiri itu gimana Bu, dari awal sampai sekarang nih gimana? Iya, untuk komunitas Kehati itu Mbak Pera mungkin ya sebagian ya, atau sebagian masyarakat kita udah kenal ya Kehati dan lingkungan Kabupaten Natuna ini, karena beberapa aksi mungkin kita langsung ke lapangan ya, lapangan. Jadi awal mulanya Kehati juga karena dasarnya kita sudah cinta tadi ya. Jadi kita bergabung beberapa ibu-ibu yang memang senang dengan bunga atau tanaman. Jadi awalnya berbagi bunga, berbagi bibit, itu juga terus Ibu lakukan selama sebelum menjadi fungsional. Jadi sebelum menjadi fungsional itu terus dilakukan. Mau berbagi bibit nanti apa saja jenis tanaman itu tetap dibibitkan. Oh, baik itu bunga ataupun obat-obatan ada juga ya. Iya, itu tetap dibibitkan. Jadi kalau misalnya sudah besar ya siap diedarkan atau siap dibagi-bagikan gitu secara gratis gitu. Iya, berarti awal-awalnya di Kehati itu ya kegiatan Ibu sama ibu-ibu yang mungkin sefrekuensi ya sama Ibu. Kalau boleh tahu itu kebanyakan ibu-ibu pekerja juga atau ibu-ibu rumah tangga Bu? Iya, ada ibu-ibu pekerja, ada juga ibu rumah tangga. Oh iya, ada semua ya ada, di sana. Iya. Yang penting ya memang niat tadi ya, kita udah satu fokus, satu tujuan aja bukan untuk bumi. Ramai juga Bu di komunitas Kehati itu Bu? Iya, ramai. Cukup ramai juga cukup ramai, tapi kalau misalnya ada event-event tertentu, ada baru kegiatan-kegiatan ngumpul, baru gitu nampak ya. Gitu ya. Tapi untuk kegiatan Kehati itu kita setiap minggu ada. Kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu. Iya. Kalau boleh tahu selain berkutat tentang tanaman ya, Kehati ini kita juga pernah dengar ada pengelolaan sampah, kayak ada bank sampah, ada sedekah sampah. Nah, itu seperti apa Bu? Kalau misalnya untuk sedekah sampah itu kita memang masih berjalan. Sampah dari rumah ya, artinya pengelolaan sampah ini kita tetap tidak terlepas ya dari fungsionalnya. Jadi sebelum ceritanya Kehati itu saya 2019 ya, 2019 itu ya, sebelum 2019 tetap ya kegiatannya tetap berbagi, ngelola sampah semua tetap diperkuat lagi sebagai fungsional gitu ya. Sebagai fungsional artinya saya memang harus bergerak, tidak diam di tempat gitu ya, tidak diam di tempat atau di kantor saja. Jadi
disitulah membesarkan ke hati. Di mana saya tidak bisa ke lapangan, saya tetap berkegiatan di komunitas. Artinya selalu ada kegiatan. Iya. Jadi kalau misalnya dulu cuman bagi-bagi tanaman, sedekah sampah, gitu kan, barter, gitu ya, barter tanaman. Jadi sekarang kita sudah ya ngelola sampah, bikin ekoenzim, bikin kompos cair, ya sudah kita jalani semuanya dengan senang hati dan riang gembira. Iya ya, salut sekali sama Ibu. Oke, kalau boleh tahu kalau untuk di Jafung pengendali lingkungan ya, dampak lingkungan di DLH itu tupoksinya apa-apa aja nih Bu? Ya, sebagai fungsional itu fungsinya ya memberikan pembinaan ya, pembinaan kepada masyarakat. Ya masyarakat ini kan luas, ada dari organisasi perempuan, dari anak-anak sekolah, ya. Jadi kita bisa masuk semua, ya, bisa masuk semua ke masyarakat. Lalu selain pembinaan ya juga ada penyuluhan juga ya, pembinaan atau penyuluhan. Itu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan itu ada di kita, di fungsional pengendali dampak lingkungan sebenarnya ya. Itu bagaimana membersihkan lingkungan yang tercemar, bagaimana mengantisipasi supaya lingkungan ini tidak tercemar ya. Jadi ada mitigasi dan adaptasinya lah, supaya tidak terjadi pencemaran gitu ya. Bagaimana sebelum terjadi pencemaran, apa yang harus kita lakukan? Ini kan kita antisipasi dulu nih. Nah, setelah terjadi pencemaran, bagaimana kita harus seperti apa kita? Nah, itu salah satunya ada di gerakan-gerakan ya ekoenzim tadi gitu ya. Itu jadi luar biasa sebenarnya Mbak Pera. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, untuk di tupoksi Jafung pengendali dampak lingkungan di DLH sendiri, ternyata emang fashion Ibu juga gitu ya, dan Ibu juga bisa mengembangkan ke hati lewat apa yang di sana gitu ya Bu ya. Nah, jadi luar biasa ya Sobat RRI. Jadi sebenarnya ada kerjasama lah ya. Maksudnya tuh sebagai pribadi ya mengelola ke hati, ya sebagai fungsional ya berada di OPD ya, OPD begitu, yang melakukan pembinaan ya, dan pengelolaan lingkungan didukung oleh ke hati ini sebenarnya. Benar-benar. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Jadi nggak ada beda Mbak Pera ya. Kalau kita misalnya kita mau nanya kayak gimana sih Bu cara Ibu membagi waktu? Ibu kan sebagai ASN ya, sebagai Jafung, dan Ibu sebagai pengelola ke hati gitu. Setelah kita tahu cerita ini, ternyata ya emang itu gitu, Ibu sebagai Jafung di pengendali dampak lingkungan ini emang di situ kegiatannya gitu. Jadi seimbang gitu, bisa disejalankan gitu Bu ya. Oke, jadi untuk sampai saat ini Bu, kira-kira kita mau tahu nih, jadi udah ada produk-produk apa aja nih dari sampah yang Ibu kelola Bu? Kita mulai dari mana juga? Mungkin Sobat RI udah lihat ya. Di sini udah ada banyak produk yang Bu Hazriani bawa, mulai dari produk kerajinan gitu ya. Kemudian ada sabun-sabun, nanti mungkin bisa Bu Hazriani jelasin juga ya. Jadi kita mulai dari mana dulu nih Bu? Iya, kita mulai dari pemilahan. Kita pilah dulu ya. Semuanya mungkin perlu tahu. Sampah itu ada 2. Ya kita 2 aja, nggak usah belum mengarah ke limbah yang B3. Jadi organik dan anorganik. Jadi mengapa harus dipilah itu ya? Karena kalau tidak dipilah nanti akan menyebabkan terjadi pencemaran ya, atau meningkatkan pemanasan global. Itulah garis besarnya ya. Nah, kenapa kita harus memilah sampah? Karena kalau tidak dipilah tidak bisa kita kelola. Jadi kalau sudah tertimbun antara organik dan anorganik,
satu susah tempat ya, Bu? susah, kita sudah masuk di TPS, kita mungkin ya agak enggan ya. Iya betul. Enggan mau milahnya. Ibu, jangan kan di TPS ya. Iya. Di tong sampah di rumah masing-masing juga udah Iya, pasti betul. udah malas ya gitu. Maka, ya Bu, mau ngelolanya kalau kita udah campur-campurin gitu. Ya, jadi tips yang pertama nih ya Sobat RRI dari Bu Hazriani, kalau mau ngelola sampah dipisah dulu. Jadi tong sampah ada yang organik sama anorganiknya. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu nih. Betul. Mulai dari jadi rumah kesadaran kita. pribadi tadi ya. Iya. Semua kita masyarakat ya, untuk Kabupaten Natuna khususnya itu perlu kesadaran pribadi. Masalahnya bukan tidak tidak bisa, tapi tidak mau. Itu masalahnya. Tergantung pribadi kita. Iya. Oke, jadi lanjut Bu, setelah Ibu pilih kita tadi, ya kita pilih ini yang bentuknya bentuk anorganik ya. Ini plastik ya, plastik kemasan, plastik sekali pakai. Ini kita bedakan, nanti pilih lagi ya, mana yang kotor, mana yang bersih. Yang kotor kita tetap harus bersihkan, cuci gitu. Cuci, keringkan, lalu dikemas. Jadi mengapa? Artinya supaya kita tidak menggunakan plastik lagi atau mengurangi penggunaan plastik, ya belajarlah untuk ramah lingkungan. Misalnya belanja bawa tas, belanja pakai tempat, bawa wadah sendiri dari rumah. Artinya kalau kita malas mau ngelola, mau memilah, berarti kita sudah tidak ada lagi sampah gitu ya. Kalau kita udah bawa tas, sudah bawa ini sendiri, kita di rumah udah aman ya. Artinya kita nggak ada sampah lagi gitu, plastiknya. Oke, baik, ini berarti yang pertama EcoBrick ya, ini EcoBrick ini bata ramah lingkungan. Membuatnya juga mempunyai metode dan teknik tertentu. Kebetulan saya juga secara pribadi sebagai trainer dalam pembuatan EcoBrick ini, trainer GEA Global EcoBrick Alliance. Oh iya, jadi nggak bisa sembarangan ya, Sobat RRI, maksudnya jadi nggak bisa kita langsung masukin aja plastik-plastik ke sini. Sepertinya gampang nih Mbak Vera ya. Betul. Sepertinya gampang, masuk aja misalnya kan. Ini kan cuman mengemas, tapi nggak bisa seperti itu karena ada standar ya. Standar GEA itu ada sendiri, memang sudah diteliti gitu ya. Sudah teliti, dia harus beratnya sekian supaya enggak penyot gitu kan. Harus kering ya. Kenapa harus kering? Kenapa harus bersih? Ya, harus ini. Silakan ikut ya nanti workshop saya. Jadi buat Sobat RRI mungkin yang pengen buat ke EcoBrick kayak gini dan produk lainnya, bisa belajar ke Bu Hazriani. Mungkin Ibu nanti infoin aja mungkin kalau ada ngadain workshop gitu ya. Oke, kalau untuk EcoBrick sendiri itu kira-kira sampai sekarang ya Bu, udah berapa banyak nih yang Ibu hasilkan? Kalau yang sementara ini masih tetap jalan mengumpulkan yang sudah dipakai, baik plastik kemasan, plastik sekali pakai. Itu kadang-kadang kita memang nggak bisa juga langsung zero waste ya, nggak langsung nol ya. Jadi tetap ada sampah atau plastik yang kita bawa masuk ke rumah kita. Tetap. Jadi itu sebisa mungkin jangan keluar lagi, tetap kita kelola di rumah. Jadi kalau misalnya seberapa banyak Mbak Vera tanya, ini yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi itu ada 9 ya, seperti ini. Jadi 7 kali 9 ya, mungkin baloknya ya. Kalau boleh tahu, ini kan Ibu ada tulis angka-angkanya nih. Ini jumlah ininya ya, sampah di dalamnya apa gimana tuh? Ya, ini ada timbangannya ya, 253 gram gitu. Jadi minimal dari berat EcoBrick kita itu sepertiga dari volume botol. Jadi kalau kita menggunakan botol yang misalnya ini yang 600 mili, berarti 200 gram ya berat sampahnya, plastiknya. Tapi kita harus melebihkan, semakin lebih semakin padat. Kalau 200 atau sepertiga itu masih ringan, masih longgar. Kita bisa mengisi lebih padat lagi. Jadi lebih bagus ya kalau lebih bagus. Tekniknya memang semakin kecil cacahan plastik, semakin padat EcoBrick kita.
Oke. Oke ya Sobat RRI, itu untuk Eco Brick. Oke, next ada produk apa lagi? Ya, ini salah satu kerajinan tangan ya, boleh kita bilang kerajinan tangan. Ini juga ada pouch, bisa jadiin dompet atau pouch make up ya Sobat RRI. Ini juga tas belanjaan yang kayak Bu Hazriani bilang tadi, salah satu cara untuk kita mengurangi ya Bu ya sampah plastik tadi dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah gitu. Bawa wadah sendiri. Jadi ini juga kalau misalnya sudah tercampur dengan sampah organik, ini kan jadi kotor. Iya. Plastiknya jadi kotor. Sebaiknya kalau misalnya kita masih menggunakan kemasan, kita nggak usah membuang. Kalau misalnya kita lebih ramah lingkungan lagi, kita beli yang isi ulang ya. Rapika misalnya, tapi yang isi ulang tetap kemasannya kita ini kita kelola. Cuman ya mungkin di Natuna belum ada ya toko curah ya. Belum Jadi ada. Kalau misalnya Insya Allah ya Bu, mudah-mudahan ada. Makanya Ibu sekarang kalau sabun cair ini Ibu jual curah ya. Silakan kalau misalnya mau beli sabun cair ya silakan bawa botol sendiri. Gitu. Jadi kita langsung curah. Jadi nggak ada menggunakan kemasan plastik atau pembungkus Makanya lain. Sengaja ya Ibu ya, nggak kasih kemasan khusus gitu ya. Enggak. Jadi tujuannya tujuannya itu juga bisa dipakai ulang. Mungkin kalau mau ya sebenarnya ya kalau Ibu mau mungkin bisa dibuat kemasan yang bagus, yang lebih menarik gitu ya. Tapi kita balik lagi dengan niat awalnya tadi gitu ya. Nggak ramah lingkungan dan nggak ramah di kantong. Jadi lebih mahal nanti malah lebih mahal. orang-orang mau beli nanti nggak mau beli jadinya ya Bu, kok mahal banget gitu kan. Mending beli yang biasa gitu kan. Nah, jadi kalau untuk ini Bu, proses pembuatannya itu Ibu sendiri atau ada tim gitu Bu? Ini kan kayaknya dijahit khusus ya Bu ya? Iya. Kalau yang untuk tas belanja ada jahit, ada yang memang penjahit kita ya, yang anggota komunitas yang khusus. Kalau ini Ibu jahit sendiri untuk biasanya ya kalau misalnya Ibu ke sekolah, door prize-nya seperti ini gitu ya. Siapa yang kira-kira bisa mengikuti, bisa jawab, jadi door prize-nya ini. Berarti kalau ini salah satu produk yang udah Ibu perjualbelikan. Udah kita pasarkan. Udah Ibu pasarkan kayak di bazar-bazar, mungkin bisa lihat ya betul. Ibu ini aja dulu Bu, lupa tadi pada bilang Ibu silent aja dulu, nggak apa ya Bu ya. Nggak apa, nggak bisa, nggak Bu. Maaf ya. Iya itu orang nelpon ya. Oh iya. Habis itu Ibu silent aja dulu atau mau matiin dulu? Iya, tadi udah Ibu kecil. Iya, bentar aja. Padahal juga lupa ingetin. Maaf. Iya. Atau Ibu mau minum dulu enggak? Bisa lanjut dulu. Ya, bisa, kita enggak live soalnya. Dia nanti kita edit ya. Ini kayaknya agak panas ya, enggak apa-apa. Oke, jadi lanjut ya Bu ya? Iya, lanjut ya. Nah, jadi ini ada Eco Brick, terus ini ada kerajinan ya Sobat RRI yang udah Bu Hazriani bikin, melibatkan tim juga. Kebetulan dari teman-teman di komunitas KHT ada yang bisa jahit gitu ya Bu. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih berapaan nih Bu? Iya, tergantung besarnya. Kalau yang ini 55.000. Tergantung juga kalau pakai bis ya kan nambah lagi. Iya betul. Jadi kayak kisarannya Bu dari berapa ke berapa gitu? Dari 35 sampai 65 atau 75. Ada yang pakai resleting juga seperti ini ya, ada resleting ini lebih karena bayar resletingnya lagi. Jadi ya ada harga ya ada ini ya Bu kualitasnya gitu. Ya kadang-kadang ini kok mahal kali ya, nggak melihat prosesnya ya. Iya itu tadi yang mau Vera bilang. Kok mahal? Misalnya tas yang ini aja cuma sekian gitu kan? Ya tolong jangan membandingkan ya karena ini prosesnya ya sangat luar biasa ya. Jadi tidak ini semua orang harganya bisa tuh di prosesnya ya Sobat RRI ya. Jangan melihat dari bahannya. Mungkin orang-orang bisa dan perjuangannya. Iya, kayak cuman dari sampah
sabun aja segini gitu kan ya. Jangan bilang gitu ya, karena ini proses bikinnya ini mau dibersihin dulu gitu ya, nggak bisa sembarangan juga ya Bu. Bisa langsung. Nggak bisa langsung. Oke, kemudian ada apa lagi Bu? Ya, ini sudah ya, yang tadi anorganik ya, sudah. Berarti kita bisa pindah ke organiknya. Iya, yang organiknya lagi. Yang organiknya lagi ini. Yang pertama kita bisa bikin kompos. Itu kompos nggak bawa sampelnya ya, karena mungkin agak susah ya bawanya. Bawa kompos ke sini ya. Ada kompos padat, kompos cair, itu yang sudah kita buat gitu kan, udah kita jual juga. Kalau kompos cair itu alhamdulillah memang tong kita banyak. Waktu kemarin kita dapat juga bantuan ya dari Disperindak Provinsi. Itu dalam bentuk barang. Jadi kita belikan tong komposter, ada 2 alat-alat untuk membuat ekoenzim juga. Seperti ember, baskom gitu ya, toples. Tahun ini Bu ya dapat tahun bantuannya? lalu. Udah tahun lalu. 2022 apa 23. Jadi itu untuk kompos ya kita nggak bawa. Sekarang kita main cantik aja di ekoenzim. Ini ada ekoenzim. Ekoenzim itu kita buat dari sisa kulit buah. Jadi kalau di dapur kita memang bergaya hidup ramah lingkungan ya. Mungkin ada yang sarapannya buah ya, atau memang setiap hari makan buah, sayang jangan dibuang. Gitu, kalau untuk buahnya itu ada jenis-jenis buah tertentu atau semuanya bisa kita olah menjadi ekoenzim Bu? Ya, sebenarnya buah itu kulitnya kulit yang lembut, yang memiliki banyak air. Tapi kalau misalnya seperti kulit salak itu nggak bisa. Kelengkeng itu nggak bisa karena dia kering ya. Jadi kalau misalnya seperti cempedak itu masih bisa, karena udah Ibu coba juga. Durian juga bisa ya Bu ya? Bisa, dalamnya kan lembut. Jadi yang kita buang aja yang tajamnya. Itu bisa kita buat. Udah dicoba di komunitas. Berarti kalau untuk yang sifatnya kulit buahnya itu kering gitu, kayak salak tadi belum bisa ya? Nggak bisa. Jadi ini kulitnya aja atau bisa sama buah-buah, misalnya kayak ada kita punya pokok jambu gitu kan, banyak yang udah hancur-hancur di bawah itu buah-buah jambu itu bisa. Kita jadiin enzim juga bisa ya? Bisa, asal dia nggak busuk. Jadi jambu itu kan kalau jatuh kita harus pilih ya, jangan sampai ada ulatnya gitu kan, yang bersih, yang bersihnya yang kita ambil gitu. Jangan sampai ada ulat. Nanti kenapa nggak bisa ya kalau yang berulat? Bisa sih, tapi untuk kompos aja ya, gitu, kompos cair gitu. Kalau ekoenzim ini memang bersih. Jadi kalau untuk ekoenzim nih ada beberapa produk nih yang Ibu bikin nih. Ada mulai dari kayaknya ini sabun cair. Ini ada F2-nya. Ini ekoenzim F2 ini maksudnya fermentasi kedua. Fermentasi. Dari bahan apa nih Bu? Ini juga dari cengkeh. Fermentasi kedua ini tidak lama. Kalau yang ekoenzim yang F1 itu 3 bulan fermentasinya. Lalu yang ke F2 ini sebulan. Jadi F2 kita bisa menambahkan aromaterapi sesuai dengan keinginan kita gitu. Kalau maunya mau untuk cuci piring atau ngepel atau pengganti celing, itu kita bisa pakai jeruk, misalnya kulit jeruk aja gitu, satu jenis. Kalau ini biasanya yang untuk cengkeh ini Ibu gunakan sebagai antioksidan ya, sebagai ini penghilang gatal ya. Jadi ini bisa dibilang apa ya? Dia bukan obat, cuman ya bisa kita gunakan ya sebagai awal dari pengobatan selanjutnya gitu kan. Kalau memang cocok ya insya Allah sembuh gitu. Berarti untuk testimoni dari Ibu sendiri ya, Ibu pakai ini untuk khasiatnya. Untuk kemarin ada biduran ya, saya kan suka alergi itu, alergi dingin, alergi debu gitu kan. Untuk alergi gitu ya. Biduran. Jadi langsung dioles saja dengan ekoenzim cengkeh, ya alhamdulillah bidurannya enggak datang lagi ya. Langsung ngempes, langsung nggak gatal. Biasa biduran tuh kan gatal Mbak Vera. Betul. Ini nggak gatal lagi, langsung ngempes. Alhamdulillah sampai sekarang udah nggak datang lagi gitu ya. Alerginya pun berkurang. Jadi semenjak penggunaan di rumah sering bikin ekoenzim ya, di rumah sering
kalau ada sedikit ini kita langsung oleskan ekoenzim aja, cuci dengan ekoenzim gitu kan. Nah, jadi penggunaannya tuh sangat luar biasa manfaat yang dirasa gitu. Iya, karena mengurangi zat-zat kimia yang biasa kita pakai ya Bu ya. Yang kita pakai. Mungkin saja ya karena alergi kita itu karena bahan-bahan kimia, bisa jadi ya kita bisa gunakan ekoenzim. Iya, kan ada tuh beberapa orang yang kayak nggak bisa nyuci piring atau nggak bisa nyuci baju mungkin karena deterjennya itu ya Bu ya, sampai ada yang kayak terlalu kuat kimianya, jadi kita menguranginya dengan ekoenzim. Iya. Kalau untuk ini sendiri yang cairan ini ya, ini juga udah Ibu perjualbelikan. Kalau ekoenzim yang ekoenzim F1-nya itu ya dedikasi dari penemu ya. Nah, maksudnya beliau tidak menyarankan untuk dijual. Ini memang didedikasikan untuk lingkungan ya. Nah, untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Jadi memang kita akan sedekahkan yang F1-nya itu. Jadi Ibu, kenapa F1 itu tidak dijual, yaitu karena pesannya ya, pesan-pesan lingkungannya itu nggak boleh diperjualbelikan, tapi ada yang diperjualbelikan di Shopee ya ada. Cuman yang Ibu ini kan di F2-nya aja. F2 ini kan karena kita punya bahan tambahannya, misalnya cengkeh, kita kan beli juga cengkeh gitu kan. Kalau pembuatan sabun cair kita juga mesnya kita beli gitu kan. Artinya F2-nya atau turunan dari ekoenzim itu yang Ibu jual gitu Mas. Produknya. Jadi ini ada sabun cair bisa mungkin menggantikan untuk cuci piring, cuci pakaian juga. Terus kita juga lihat ada kayak ini sabun itu untuk padat. Mandi. Ini untuk mandi, sabun padatnya memang sudah kita ini juga produksi juga, tapi skala ini ya masih antara mau dengan tidaknya karena waktu juga ya, waktu beli. Kalau bikin ini memang kita menggunakan ekoenzim juga. Jadi walaupun kita menggunakan bahan-bahan tambahan, tetap ya ekoenzim sebagai ininya ya, senternya ya. Tetap kita ramah lingkungan lah gitu ya. Kalau untuk dari testimoni Ibu sendiri nih, mungkin kan buat misalnya teman-teman yang pengen nyoba juga ya kan Bu. Kalau untuk yang sabun batangan ini pas dipakai tuh gimana Bu? Ada kayak perbedaan nggak kayak sabun-sabun mandi yang biasa kita pakai itu? Sebenarnya kalau misalnya untuk sabun batangan ini ya enak aja lembut karena bahan tambahannya juga pakai ini minyak zaitun. Ada 3 jenis minyak ya yang Ibu biasa gunakan, minyak zaitun, minyak kelapa kita ya, minyak nyok ya kalau orang Natuna ya itu dipakai juga di sini dengan minyak sawit kayak bimoli ya, itu kita menggunakan itu. Jadi yang jelas pastinya lembut ya karena minyak zaitun ya. Sabunnya lembut gitu, lembut memang ya. Kalau menggunakannya sedikit kita paruh ya, jangan sampai habis, maksudnya habis tergerus air karena dia lembut gitu Mbak Vera. Jangan sampai kena air gitu kan, terlalu banyak air gitu. Tapi ini ada campuran kimianya juga nggak Bu? Ini bahannya memang kita menggunakan bahan tambahan soda api, tapi itu tetap ramah lingkungan ya, karena bahan-bahan ini memang sudah takarannya ya, ada disesuaikan balik gitu kan, ke tadi ya oleh penelitinya gitu bikinnya kan. juga bikin sesuai sabun takaran. Ini udah melalui tahapan-tahapan penelitian di universitas gitu kan. Ya resep-resepnya juga memang kita langsung workshop, dikasih dapat bahan ya. Itu resepnya memang udah dari para penemunya, penelitinya. Baik. Berarti untuk buat ini semua tuh Bu, Ibu belajar sendiri ya, ngikut workshop sendiri gitu ya? Workshop sendiri. Yang sabun cair, sabun padat, workshop sendiri, EcoBrick workshop sendiri. Ya, terus mungkin Ibu juga ada ngasih workshop di sini? Iya, ada juga. Untuk sabun cair itu kita sudah beberapa sekolah masuk untuk program P5 ya. Program P5 sekarang kan P5 nih yang anak kelas MTS misalnya kelas 1 ya. Itu ada P5-nya, gaya hidup berkelanjutan.
Oke, oke. Jadi selain ini, baru-baru ini juga ada Ibu, produk dari Ibu itu EcoPrint ya. Iya. Udah ada juga nih EcoPrint nih, Sobat RI. Mungkin bisa kita kasih lihat ya. Contohnya bentukannya yang ini ya, Bu. Ya, boleh Ibu tunjukin salah satunya mungkin. Iya. Ini salah satunya EcoPrint. Iya, jadi ini ya salah satu produk EcoPrintnya. Ini dari mulai kapan nih Ibu mulai bikinnya nih? Ini mulainya 3 tahun yang lalu ya. Oh, udah lama juga ya? Udah lama. Memang workshopnya beberapa kali. Jadi memang tidak langsung gitu ya, tidak langsung jadi workshopnya ada beberapa kali karena ada beberapa teknik gitu ya, teknik dalam EcoPrint yang harus dipelajari gitu kan. Kalau yang kenapa pilihannya juga tetap ya ramah lingkungan, ini bahannya memang kita menggunakan serat alami ya, serat alami, kapas dan itu ya bahan kainnya ya. Bahan kainnya. Bukan yang pabrik, maksudnya bukan yang sintetis. Ya, jadi memang bahan alami. Ibu juga tidak berani beli sembarangan kain ya, karena memang sudah dari sananya narasumbernya ya menyiapkan kain. Jadi Ibu belanjanya memang dari sana langsung. Selanjutnya kita menggunakan bahan alami seperti pewarnaannya pewarna alami. Iya, bisa dari kulit, apa aja, Bu? daun gitu ya, bunga ya. Bisa. Kalau pewarna yang ini, yang warna coklat ini, Ibu menggunakan kulit bakau. Jadi mungkin masyarakat Natuna menggunakan kayu bakau ya. Kulitnya itu terbuang. Jadi ternyata bisa diolah atau dijadikan pewarna alami. Untuk pakaiannya. Untuk pakaian gitu. Kalau itu untuk kan menjadi nilai ekonomis tuh. Ya, benar banget. Bisa dijual. Bisa dijual. Jadi kemarin Ibu beli atau? Ya, kemarin karena pertama ya masih minta ya. Masih minta, masih gratis. Iya, gitu jadi ya. ini tapi bisa peluang jadi nih ya, peluang nih ya teman-teman ya. Betul, kita nanam bakaunya ya, kita nanam bakau artinya konservasi ya, keanekaragaman hayati, memperbanyak jumlah bakau, nanti kita panen bisa jadi kayunya dijual ke restoran ya yang masih menggunakan, dan kulitnya bisa untuk pewarna alam. Dan kita terus ya menanam bakau harus terus, nggak usah ditebang lalu dibiarin gitu kan. Itu namanya nggak ramah lingkungan. Kalau untuk motifnya ini sendiri gimana nih, Bu? Kalau motifnya juga ini berbagai macam aneka ragam ya, beragam jenis tanaman. Jadi motif-motif ini ada Ibu gunakan pertama dari tanaman yang ada di sekitar. Makanya kenapa awal-awalnya tuh kan senang menanam ya, senang dengan tanaman. Jadi kemanapun Ibu pergi pasti kalau misalnya ini belum ada di Kehati Seruni atau di halaman rumah, tetap diambil, minta bibitnya, tetap ditanam. Jadi seperti hal ini juga, ini kemarin daun betadin ya. Nah, ini daun betadin ini nggak ada, jadi ketemunya di Mekarjaya. Jadi Ibu minta nih di Mekarjaya sama Mas Adiani. Jadi akhirnya sekarang punya sendiri di rumah. Yang ini daun jara juga nggak ada di rumah. Ketemunya baru di ada Bandar juga Sah, jadinya. Ketemunya di Bandar Sah. Ibu minta juga bibitnya, tanam di Kehati gitu. Jadi ini juga dari Jogja kalau nggak salah daun ini. Warnanya pink sebenarnya. Karena dia warna dasarnya coklat, ditimpa dengan pink ya begini jadinya. Kalau untuk proses pembuatannya ini berapa lama nih, Bu? Prosesnya 1 hari pencucian ya, kering, cuci, mordan. 1 harinya kering ya, 1 harinya itu kalau panas kering. 1 hari lagi kita proses menata membuat kainnya. Itu ada 2 hari. Setelah itu, setelah dikukus 2 jam, dianginkan selama 1 minggu. Jadi belum jadi tuh. Belum. Masih selanjutnya, selanjutnya nanti di finishingnya itu menggunakan multo atau sabun lerak.
Jadi Ibu juga produksi sabun lerak. Leraknya memang belinya dari luar juga karena kita belum punya ya. Untuk di Natuna belum ada buah lerak, jadi Ibu beli di sana. Jadi produksi juga sabun lerak untuk mencuci batik. Oke, jadi kalau untuk EcoPrint sendiri ini ada pakaian ya, terus juga kayak ada tas-tas gini ya Bu? Tas, iya. Jadi produknya ini. Workshopnya sendiri bikin tas karena sudah punya kain ya, punya bahan. Jadi kita harus apa sih produk turunannya gitu selain baju gitu ya. Iya, jadi ini ya, juga ya. Tas ini tas, tas ini. Ini juga workshop sendiri. Ikut workshop sendiri ya Bu ya, emang. Iya, jadi kemauan dan hobi juga. Ya. Ini juga udah Ibu perjualbelikan ya? Ini belum. Oh, belum. Tapi rencananya ya. Iya, ke depannya mudah-mudahan ada kesempatan. Tapi setiap bazar kita tetap tampil gitu, nampilkan ini. Kalau ada kesempatan. Ini mungkin harganya ya teman-teman ya bisa tebak sendiri karena tadi prosesnya ya Bu. Prosesnya dan luar biasa. Satu lagi ilmunya itu mahal sekali. Jadi bukan sembarangan bikinnya. Bu Hasriani juga ngikut workshop gitu ya untuk cari tahu ilmu-ilmu tentang EcoPrint ini berbeda, gitu. Mbak, dengan yang ini. Beda lagi ya? Ya, kalau ini tekniknya teknik steam ya, teknik kukus. Pakai kukus. Ini semuanya pakai pakai kukus kainnya. Kalau ini tekniknya teknik ponding namanya. Ini pakai toko ya, pakai ketuk. Oh, langsung diketuk gitu ya daunnya. Jadi berbeda tekniknya. Jadi untuk EcoPrint itu ada 2 teknik, ponding dan steam. Jadi ini biasa yang diajarkan ke siswa ya ini gitu. Jadi ini tuh warnanya asli dari daun itu ya? Ya, warna daun. Setelah kainnya dicuci, kita ambil daun yang ada di sekitar rumah kita, ya kita mau seperti apa kreasinya terserah kita. Jadi kita boleh berkreasi di sini. Artinya dengan banyak kehati yang kita miliki, semakin banyak pula kita tahu ya. Oh, daun ini bisa jiplak warna enggak gitu. Jadi kita bereksperimen terus ya. Jadi terakhir kemarin ada ngasih workshop ke sekolah ya, terkait EcoPrint ini. EcoPrint. Jadi ini ya Sobat RRI ya, beberapa produk yang udah Bu Hasriani kenalkan ke kita ya terkait dalam bidangnya beliau sebagai Jafung Pengendali Dampak Lingkungan di DLH, juga sejalan sama kegiatan-kegiatan di komunitas Kehati gitu ya Bu. Nah, jadi sejauh ini kira-kira gini deh Bu, kalau kita dalam suatu ini ya komunitas ya, dalam satu wadah tempat belajar gitu, pasti ada kayak titik jenuhnya gitu Bu. Ibu pernah gak sih ngerasain itu, kayak gimana biar bisa tetap semangat atau konsisten nih sampai sekarang gitu Bu? Kalau bicara semangat ya pasti ada, semua kita tetap ada ya, rasa kadang-kadang bosan, jenuh ya pasti ada. Cuman Ibu ya secara pribadi kalau misalnya sudah merasa enggak nyaman gitu ya, udah kok kayak nggak enak, mau ngelakuin apa-apa nggak mau gitu kan, Ibu tetap berkomunikasi ke teman-teman yang memang juga penggerak, memang juga bergerak gitu ya. Yang artinya sefrekuensi mereka, gitu ya. Jadi semangat itu tumbuh lagi dari mereka gitu ya cara kita Ibu tetap ya. komunikasi sama teman-teman kita yang di luar, misalnya grupnya EcoPrint, grupnya EcoEnzyme, grupnya ini EcoBrick ya. Jadi Ibu punya banyak grup yang sangat support gitu. Jadi walaupun di sini misalnya Ibu enggak ini, karena semua yang dilakukan memang atas dasar kesadaran, tidak mudah mengajak orang lain untuk bersama kita ya, tidak mudah, kecuali memang ya semua punya dana, punya ini kan enggak ada. Ini kan semuanya kita sendiri ya, kita sendiri, artinya apapun yang mau kita lakukan itu maunya kita sendiri. Emang berawal dari kemauan kita. Kemauan diri sendiri ya Bu. Kalau sesuatu yang mungkin
dari paksaan gitu ya Bu, mungkin bakal susah. Enggak ini ya, enggak kekal ya. Iya, mungkin pertamanya mau gitu ya. Nanti mungkin di perjalanan waktu mulai hilang, kayak luntur lah. Kayak apa Ibu bilang, seleksi alam ya. Iya, jadi begitu juga membangun komunitas ya. Ibu tidak penting siapa yang mau ikut atau enggak, tidak penting. Yang jelas yang ada itu yang Ibu ajak gitu, yang mau aja gitu. Sebenarnya kita enggak maksa ya, kalau misalnya 1 atau 2 orang saja cukup jalan gitu. Jalan gitu. Kalau misalnya yang ada penting ramai, serius Bu ya. Yang penting niat dan serius gitu. Yang penting kita tetap berbuat gitu ya. Tetap kita berbuat untuk berbuat baik pada bumi, ramah lingkungan, zero waste ya, tetap itu yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Pesan-pesan itu sebenarnya yang harus selalu ya. Kata Mbak Pera, Ibu udah sering ya ke RRI ya. Harus sering ya, bener. Karena penyadaran masyarakat nggak bisa sekali 2 kali gitu kan, harus berulang-ulang kali. Jadi kalau misalnya nanti lupa ya, ayo kita ini lagi, ayo semangat lagi. Misalnya down lagi, ayo kita semangat. Seperti itulah memang kehidupan ya Mbak Pera ya. Iya, mau gimana lagi ya Bu ya. Yang sekali 2 kali kita ingetin aja masih suka lupa ya, makanya harus ya lebih sering-sering gitu ya untuk kita ingatkan. Jadi biar bisa termotivasi lagi gitu. Semoga semangat dari Bu Hasriani ini nular ya ke kita ya, Sobat RRI ya. Apalagi kita yang anak-anak muda ya Bu ya, harus kita generasi lebih kita mungkin lebih kayak mudah menjangkau informasi gitu ya. Kita searching ilmu-ilmu kayak yang Ibu bilang. Mungkin kalau sebagian dari orang-orang yang udah berusia lanjut gitu agak udah malas nih kayak cari ilmu, mungkin salah satu, bukan kayak Bu Hasriani, enggak semuanya kayak Bu Hasriani semangatnya gitu ya Bu, kayak harus belajar lagi, ikut workshop gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda mungkin masih punya lah potensi-potensi untuk hal itu ya kan Bu. Iya, jadi terakhir mungkin ada ya close. Iya, silakan. Kita juga. Jadi gini, Ibu sebenarnya ya untuk seusia sekarang mungkin ya mau dicari apa lagi ya, kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaannya itu dengan cara yang ini ya, Ibu pun nggak ada yang melarang gitu ya, nggak ada yang melarang. Mau ngeluarkan duit ya kita udah ada duit ya sendiri, maksudnya ya. Berapapun workshopnya tetap ikut, yang penting enjoy ya, bertemu dengan orang-orang yang support kita gitu. Iya. Jadi semalam kebetulan ya habis panen ekoenzim dengan teman-teman ya, kita masih dengan sukacita ya, tertawa gitu ya. Makanya kalau misalnya hidup kita itu enggak susah rasanya ya, atau enggak ini, karena kita kurang berkomunikasi dengan orang lain, karena kita kurang silaturahmi. Nah, jadi ini ajang silaturahmi di komunitas itu gitu ya. Salah satunya gitu kan, kita bisa ketawa, hati kita senang, itu kan positif ya, positif, hal-hal berkumpul positif dengan orang-orang yang lingkungan yang positif gitu Bu ya. Jadi berkumpul bukan negatif ya, kita tidak menggosip, tapi tangan kita tetap kerja, kita tetap bertukar pikiran, kita tetap Jadi semalam udah panen ekoenzim ya, nyuci kemasan plastik, Ibu. Memang luar biasa ya, kalau udah libur jangan ditanya gitu kan. Tetap berkegiatan di komunitas. Itu juga mendukung fungsionalnya. Ini balik lagi ke sana ya. Iya, mensupport masyarakat. Ayo kita kelola sampah, ayo kita ini. Itu kan tugas fungsional. Salah satu ya, mengajak gitu ya. Iya, mengajak, menyadarkan masyarakat bahwa lingkungan itu harus kita jaga gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang perlu ya, yang penting. Oke, cukup Bu. Iya. Oke. Terima kasih nih Bu atas waktunya. Bu Hasriani udah menyempatkan hadir ke sini ya bersama kami di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai chapter kedua kali ini Bu. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan tadi ya, Ibu sharing ke kita tadi bermanfaat buat kita dan bisa menggerakkan hati kami-kami di sini dan orang-orang di luar sana untuk lebih punya rasa
peduli lah terhadap lingkungan seperti itu. Nah, terima kasih juga buat Sobat RRI yang udah nonton kita di Bisai ya, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai chapter kedua, dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih. Saya Vera Fernanda, langsung aja pamit undur diri. Untuk kebersamaan kita kali ini, jumpa lagi di Bisai episode berikutnya. Assalamualaikum.